Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Di video ini saya akan menjelaskan satu materi mengenai tabel distribusi frekuensi untuk memenuhi tugas MIT saya, mata kuliah konsep matematika lanjutan sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Wanda Reski Anugrah, SPD MPD. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Maratus Solihah, NIM 1054011119422, nomor urut 13 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Tabel distribusi frekuensi. Pendahuluan, hasil penilaian biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Namun, cara yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakannya dalam bentuk angka atau bilangan. Karena penilaian hasil pendidikan yang paling umum itu menggunakan data kuantitatif, maka tidak diragukan lagi statistik memiliki fungsi yang sangat penting. Cara penyajian data statistik pun bermacam-macam, baik melalui tabel ataupun grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Adapun berbagai macam cara untuk menyatakan hasil penilaian sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau menyusun tabel frekuensi suatu data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Kita ambil salah satu contoh, nilai ujian matematika 45 orang mahasiswa. Bisa kita lihat, dari ke-45 orang mahasiswa tersebut, ada yang mendapatkan nilai 100, 90, 80, 70, bahkan 60. Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka kita perlu membuat tabel distribusi frekuensi suatu data tunggal sebagai berikut. Jadi, seperti inilah bentuk tabel distribusi frekuensi suatu data tunggal. Bisa kita lihat, dari 45 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai 60 ujian matematika ada 3 orang, 70 ada 7 orang, 80 ada 15 orang, 90 ada 17 orang, dan 100 ada 3 orang. Kedua, membuat atau menyusun suatu diagram batang suatu data tunggal. Diagram batang adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan balok-balok berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang disajikan. Contoh soal diagram batang berikut ini adalah data berat badan siswa kelas 4. Kira-kira bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang? Yang pertama, kita perlu mengurutkan data berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kemudian, hitung jumlah masing-masing bilangan itu dan tuliskan ke dalam tabel seperti contoh berikut. Setelah itu, kita ubah data ke dalam bentuk diagram batang seperti pada gambar. Pada bagian horizontal, kita letakkan kategori berat badan, sedangkan pada bagian vertikal kita letakkan kategori jumlah siswa atau banyak siswa. Jadi, seperti inilah bentuk diagram batang suatu data tunggal. Ketiga, membuat atau menyusun suatu diagram garis suatu data tunggal. Diagram garis adalah penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Selain itu, diagram ini juga bisa dikatakan berhubungan dengan kurun waktu dan untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Kita ambil salah satu contoh diagram garis. Diketahui terdapat showroom mobil yang selalu mencatat jumlah mobil yang terjual dari tahun 1995 sampai tahun 2004. Berikut gambar laporannya. Pada tahun 1995, jumlah mobil yang terjual ada 15 mobil. Pada tahun 1996, jumlah mobil yang terjual ada 18 mobil. Pada tahun 1997, jumlah mobil yang terjual ada 27 mobil. Begitupun seterusnya hingga pada tahun 2004, jumlah mobil yang terjual ada 15 mobil. Nah, untuk mengubah suatu data tunggal ke diagram garis, kita perlu membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. Kemudian, memasukkan data secara satu persatu dengan membuat garis horizontal atau memberikan koordinat titik data. Dan menghubungkan semua titik data dengan garis lurus seperti pada gambar berikut.
Nah, seperti inilah gambar diagram garis suatu data tunggal. Dari diagram tersebut, bisa kita lihat penjualan mobil terbanyak terjadi di tahun 2001 dan penjualan mobil cenderung mengalami kenaikan di tahun 1995 sampai 1997, sedangkan di tahun 2002 sampai 2004 cenderung mengalami penurunan. Yang terakhir, membuat atau menyusun suatu diagram lingkaran suatu data tunggal. Diagram lingkaran atau juga disebut dengan diagram pie adalah sebuah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Manfaat dari diagram lingkaran yakni memudahkan seseorang untuk mengetahui perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data. Dengan memanfaatkan diagram lingkaran untuk melakukan perbandingan antara sebuah data dengan data yang lainnya, maka pada sebuah lingkaran penuh akan dibagi menjadi beberapa ruas menggunakan jari-jari. Ketika akan membuat diagram lingkaran, baik itu dengan bentuk derajat atau persen, kita perlu membandingkan tiap-tiap ruas bagian data menggunakan rumus perhitungan sudut seperti berikut. Ruas sudut sama dengan nilai data per total data dikali 360 derajat. Ketika data telah diketahui, ingin kita ubah ke dalam bentuk persen pada tiap-tiap data yang akan dimasukkan ke diagram lingkaran. Rumus yang bisa dipakai adalah nilai persen sama dengan nilai data per total data dikali 100%. Adapun cara membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Coba perhatikan gambar tabel berikut yang berisi tentang data-data pekerjaan warga dari sebuah desa. Warga yang bekerja sebagai PNS berjumlah 20 orang, sebagai buruh 25 orang, sebagai pedagang 30 orang, sebagai petani 45 orang. Langkah pertama, kita hitung jumlah keseluruhan data dari nilai yang terdapat pada tabel. Jumlah warga desa, PNS, ditambah buruh, ditambah pedagang, ditambah petani, atau 20 ditambah 25, ditambah 30, ditambah 45 sama dengan 120 orang. Langkah kedua, kita hitung besarnya sudut untuk tiap-tiap bagian dengan rumus nilai data per total data dikali 360 derajat. PNS 20 per 120 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Buruh 25 per 120 dikali 360 derajat sama dengan 75 derajat. Pedagang 30 per 120 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Petani 45 per 120 dikali 360 sama dengan 135 derajat. Langkah ketiga atau langkah yang terakhir, kita membuat lingkaran utuh dan membaginya menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan besarnya sudut untuk tiap-tiap data menggunakan busur derajat seperti pada gambar di bawah ini. Jadi seperti inilah bentuk diagram lingkaran suatu data tunggal. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.